Banyak orang yang cuma nyontek ilmunya doang, nyontek teknisnya doang. Kalau perasaannya nggak dicontek, semangatnya kecontek nggak? Enggak. Etos kerjanya kecontek nggak? Kerja kerasnya kecontek nggak? Enggak. Kamu cuma sekedar tahu dia pernah melakukan apa, tapi kamu nggak punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Open mind and action. Yang kedua apa? Yang kedua, ketahui perasaannya. Jadi pas kalian bergaul sama beliau, cek perasaannya. Nah ini penting banget. Banyak orang yang cuma nyontek ilmunya doang, nyontek teknisnya doang, tapi nggak bisa kecontek. Kenapa? Karena perasaannya nggak dicontek. Kalau perasaannya nggak dicontek, semangatnya kecontek nggak? Enggak. Etos kerjanya kecontek nggak? Kerja kerasnya kecontek nggak? Enggak. Kamu cuma sekedar tahu dia pernah melakukan apa, tapi kamu nggak punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Semangatnya beda, perasaannya beda. Karena itu timbal balik tuh, motion sama emotion itu timbal balik. Perasaanmu menentukan gerakanmu, movementmu. Gerakanmu juga mempengaruhi perasaanmu. Kalau perasaan lagi sedih, coba lonjak-lonjak gini, yes. Itu perasaannya berubah seketika. Atau kebalikannya, perasaan sedih langsung kita lesu, malas ngapa-ngapain gitu ya. Atau nemu hal yang menyenangkan, tiba-tiba kita semangat ya. Timbal balik kan, yang perlu ini kan fokusnya diubah. Nah makanya cek perasaannya, tanyain dulu bapak bisa sesemangat itu kenapa? Wah gitu. Wah ini mas, aku tuh dulu kasihan banget waktu saya bleng. Nah, ada musibah deng. Coba deh perasaan itu didapetin. Tanpa musibah itu benar-benar terjadi dalam diri kalian. Jangan nunggu musibah beneran. Empati aja sama dia sampai kamu dapetin perasaan itu. Karena kalau perasaannya bener nanti actionnya. Apapun, perasaan apapun. Perasaannya gimana pak ketemu orang itu? Aku akan rilekskan aku dulu mas. Aku nggak boleh tegang ketemu orang itu. Saya kan dulu kan Pak Sandiaga Uno misalnya. Wah, dulu kan saya harus keliling nemuin orang-orang gitu mas. Ya saya harus rileks, nggak boleh tegang, nggak boleh malu, nggak boleh canggung dan sebagainya. Nah itu gimana caranya ngilangin kecanggungan? Ya kalau dulu sih saya gini, perasaannya diaturnya gini. Ya kalau patung ya saya sih lompat-lompat di kamar mandi dulu mas. Nah, saat itu perasaan saya langsung membuncah. Saat itu saya baru nemuin orangnya. Oh gitu ya pak ya. Coba diikutin. Jadi perasaannya juga dicontek. Kalau kalian nggak, ini perasaan dulu loh. Kalau kita nih biasanya nggak ngerti ilmu nyontek, yang dicontek langsung caranya, teknis ya. Langsung show the money mana, caranya gimana caranya? Yang diklik mana, gitu ya. Makanya waktu aku datang ke sini, pertama yang saya sharing apa? Abundant mindset. Iya kan? Mental berkelimpahannya. Yang aku masukin ke kalian tuh mentalitasnya, mindsetnya, perasaannya dulu. Kayak tadi loh kan aku nularin perasaan tadi sebenarnya. Kalian jangan pernah ngelihat Lamborghini itu keren. Enggak, kalian bilang aja Lamborghini itu belum mencapai taraf kekerenan tertingginya. Kenapa? Karena belum kita pakai. Gitu aja. Kalau dia kita pakai, baru dia keren. Gitu loh ya. Sampai pada level itu, kapan kita di level itu kita nggak tahu. Kayak Elon Musk tuh, cuma gara-gara dikasih Kopiko sama Pak Luhut, sahamnya Kopiko naik, kurang ajar ya. Itu manusia kualitasnya luar biasa itu manusia emang. Ah, Coca-Cola digeser Ronaldo. Pokoknya kalau kamu jadi yang terbaik, kamu cukup bernilai coy. Coca-Cola jadi nggak keren kan gara-gara digeser Ronaldo kan gitu ya. Padahal Coca-Cola itu brand yang luar biasa besar, mahal, usianya aja lebih tua dari Ronaldo kan. Iya lebih tua dari Ronaldo. Ronaldo bisa bikin dia sahamnya jatuh loh. Nah kayak gitu sama. Di beberapa olahraga ekstrim itu kan orang muslim diremehkan beberapa ya. Tapi kalau kita di UFC, wah Islam nggak bisa diremehin gara-gara Khabib Nurmagomedov gitu ya. Tahu ya? Dia ada jadwal tanding nabrak maghrib, dia bilang tunda. Kalau yang lain diskualifikasi, kalau dia enggak, ya wes kita tunda daripada nggak tanding sama dia. Karena kalau dia nggak tanding, itu pendapatan UFC turun coy. Sangi nggak? Jadi yang butuh tuh aku apa kamu? Aku tuh nggak butuh sabuk kemenangannya UFC. UFC yang butuh aku tanding di ringnya. Wes sangi nggak? Tahu nggak maksudnya ya? Gitu loh, itu perasaannya gitu, penuh kepercayaan diri. Aku mau didiskualifikasi gara-gara bilang
ntar dulu, karena nabrak Isya nanti. Kita tanding nanti udah ketabrak lagi Isyanya kan. Kan mepet kan maghrib Isya gitu kan. Dia bilang nanti aja lah sekalian habis maghrib atau sekalian habis Isya. Saya udah sholat 2 kali. Itu bisa. Gila gak? Wah, canggih ya. Canggih bro. Aku bilang gila sih. Cuma itu yang bisa kan. Yang sekarang udah mulai ada penerusnya. Muslim siapa? Makashev. Muslim Makashev. Dan ininya karena dia pensiun. Tapi luar biasa. Mau ke Indonesia gara-gara lihat Aska. Siapa Aska? Itu si Habib Nurmagomedov udah mau ke Indonesia karena ngelihat Aska ini di apa bertanding sama Vicky. Oh, jelas kok. Hah? gabut. Dia cuma ngelihat ada potensi di Aska gitu. Nggak tahu karena Habib itu juga dai. Aska kan belum muslim. Dedinya udah kan. Ya. Siapa tahu gitu. Dia selalu mencoba untuk berdakwah. Jadi dia juga olahraga untuk dakwah loh itu. Untuk nunjukin ini loh Islam gitu. Islam tuh kalau udah serius nggak main-main. Namanya juga kalau serius ya pasti nggak main-main ya. Tapi intinya itu perasaannya di kopi ya. Nah, tadi kan aku sebenarnya ngopiin perasaan kan waktu aku di video di materi sebelumnya tentang kepercayaan diri kan. Itu full perasaan teman-teman. Aku cuma ngopiin perasaan. Nggak ada teknisnya kan? Nggak ada. Tapi aku pengen perasaan kalian segitunya. Sehingga kalian tuh lebih mudah untuk ini. Karena tanpa kepercayaan diri, sukses itu sulit diraih. Gimana caranya kita ngeraih sukses tapi kita minder coba. Takut-takut buat nyobanya. Berani nggak ya? Suksesnya kapan? Susah kan? Susah. Makanya aku penting banget itu. Belajar deh, cari di YouTube tentang self esteem. Bukan ini doang, esteem tuh lebih dalam. Bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Kalian tuh nganggep diri kalian tuh siapa, itu penting banget. Yang dari aku mah apa atuh, cuma remah rengginang di toples monde. Di toples kongguan gitu ya. Jadi beda gitu ya. Aku mah apa tuh Lamborghini tak naikin jadi keren kayak gitu ya. Jadi gitu kebalik gitu ya. Saya dia. Iya betul gitu ya. Jadi ya luar biasa. Itu perasaan harus klop. Nah setelah perasaannya ketahui pemikiran dan prinsip-prinsip hidupnya. Prinsip-prinsip hidup di bidang yang kamu pengen ketahui tadi. Open mind and action.